Pengertian dan dasar hukum putusan peradilan tata usaha negara. Putusan peradilan tata usaha negara atau PT-TUN adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, bertujuan menyelesaikan sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Akibat dikeluarkannya keputusan TUN atau putusan ini memiliki karakteristik khusus karena mengikat umum atau erga omnes. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai pengertian dan dasar hukum putusan TUN. Yang pertama, pengertian putusan peradilan TUN. Putusan TUN adalah hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara di PT TUN yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas-asas umum, pemerintahan yang baik atau AAUPB, dan keyakinan hakim. Karakteristik putusan PT TUN. Pertama, ada yang tertulis. Putusan dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di sidang atau di persidangan. Yang kedua, mengikat umum atau erga omnes yang menyatakan bahwa tidak hanya mengikat pihak yang bersengketa, tetapi juga mengikat pihak ketiga dan instansi pemerintahan terkait atau jurisprudensi MA nomor 75 Keputusan TUN tahun 1999. Yang ketiga, kebenaran material. Hakim aktif atau dominus litis dalam mencari kebenaran tidak hanya berdasarkan bukti formal. Terlanjut pada jenis-jenis putusan PT TUN. Yang pertama, putusan selah atau bukan akhir, dijatuhkan sebelum putusan akhir, seperti putusan selah pra-paratoir atau mengatur sidang, insidentil atau provisi atau penundaan eksekusi keputusan tata usaha negara. Yang kedua, ada putusan akhir. Yang pertama, gugatan tidak diterima atau syarat gugatan tidak dipenuhi. Yang kedua, gugatan gugur atau penggugat tidak hadir setelah dipanggil patut. Yang ketiga, gugatan ditolak. Keputusan tata usaha negara atau KATUN yang digugat dianggap sah. Yang keempat, ada gugatan dikabulkan atau keputusan tata usaha negara dinyatakan batal atau tidak sah. Yang kedua, dasar hukum putusan peradilan tata usaha negara. Dasar hukum utama peradilan tata usaha negara berakar pada konsep perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan administrasi negara. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-undang ini adalah undang-undang pokok yang mengatur struktur dan hukum acara PT TUN. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur perubahan kewenangan dan prosedur. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atau perubahan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan atau yang mengatur konsep keputusan tata usaha negara, fiktif positif, dan asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman atau dasar hukum umum mengenai kewenangan pengadilan. Isi dan kekuatan eksekusi putusan. Berdasarkan pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jika gugatan dikabulkan, putusan tata usaha negara dapat memuat kewajiban bagi tergugat atau pejabat tata usaha negara. Yang pertama, pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan. Yang kedua, pencabutan keputusan tata usaha negara dan penerbitan keputusan tata usaha negara yang baru. Yang ketiga, penerbitan keputusan tata usaha negara dalam hal gugatan fiktif. Yang keempat, rehabilitas atau bagi sengketa kepegawaian atau ganti rugi. Kita lanjut pada kekuatan eksekusi atau eksekutorial. Yang pertama, hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi. Yang kedua, pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, apabila pejabat tidak melaksanakan putusan dalam 60 hari, keputusan tata usaha negara yang otomatis tidak berlaku lagi. Lanjut pada yang terakhir adalah asas presumptio justae causa. Dalam putusan tata usaha negara berlaku asas ini, di mana keputusan tata usaha negara yang digugat dianggap sah menurut hukum dan tetap berlaku sebelum ada putusan tata usaha negara.
yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkannya.